setelah saya ditinggalkan istri tahun 2003, baru 10 tahun kemudian di tahun 2013 saya berani berkunjung ke Washington DC karena kota itu mengingatkan saya pada tahun-tahun pertama pernikahan kita. Jadi saya maunya melupakan dan move on, tapi Vira justru mengambil jalan yang sebaliknya dan kelihatannya membahagiakan Anda. Bahkan menulis buku mengenai Vira dan Hafez. Mengapa itu? Mulainya bagaimana buku ini? Ya, memang dalam hati pengen menulis, cuman not sure gitu, kayak kok narsis banget mau nulis atau apa, tapi ternyata banyak orang yang mendukung dan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir orang kan bisa pergi kapan saja, dalam arti meninggal dunia kapan saja. Saya nggak mau orang lain yang nulis tentang Vira dan Hafez, kenapa nggak dari mulut saya sendiri, entar daripada salah. Terus pengen orangnya udah meninggal, tapi namanya harus terus ada, jadi pengen ada filmnya, pengen ada si Yayasan Al-Hafez itu gitu. Terus jadi Jadi tidak keberatan dijadikan bahan pembicaraan publik? Tidak, soalnya so far ya terserah mereka mau menanggapinya positif atau negatif gitu, tapi paling enggak itu kenang-kenangan yang saya tinggalkan juga untuk Kiat gitu. Jadi dia tahu bahwa is there, dia itu ada karena ada Hafez gitu. Dan di situ saya harus menuliskan nama orang-orang yang benar-benar berjasa dalam hidup saya. Ya di situ kesempatan saya ngomong, oke, Vira dan Hafez nggak akan ada kalau nggak ada Wimar Witular gitu. Di situ juga ada Roy Suryo, terus ada nama-nama lain, sahabat-sahabat saya, semua tertulis di situ. Jadi itu bentuk apresiasi saya. Jadi buat mereka itu juga ikutan dikenang terus gitu bersama saya, bahwa saya tuh nggak sendiri sampai kapanpun. Ada Wimar Witular yang akan saya bisa balas kebaikannya. Kalau Anda yang barusan nyetel acara ini dan merasa rugi kehilangan bagian pertamanya, atau Anda ingin memberitahu kawan menyaksikan Vira Basuki bicara mengenai Vira dan Hafez, gampang aja, Anda buka YouTube, nanti beberapa hari lagi akan keluar di situ wawancara ini. Sebab memang ini harus abadi dan harus limitless, karena Vira juga bergeraknya di mana-mana begitu ya. Jadi kesedihannya kemana sekarang, Vira? Kesedihannya itu hal-hal kecil aja ya. Jadi kalau misalnya lagi diem inget gitu ya, inget gitu kalau ke rumah Wewe mungkin nangis juga, karena waktu ke tempat rumah Wewe juga pernah sama Hafez gitu. Terus jadi jadi hal-hal yang kalau kayak sekarang juga tiba-tiba inget gitu, tapi otherwise jadi sedihnya tuh nggak pernah murni sedih, karena di samping kesedihan itu selalu dibarengin kebahagiaan. Kayak ketemu Wewe sedih karena inget Hafez, tapi seneng banget ngeliat Wewe look great gitu, look at you look great and you lose weight, keren, rambutnya keren, terus yang eksis terus gitu. That's make me happy gitu, karena setelah dengan kejadian Hafez meninggal, I have learned more about life. Yeah, how precious it is. Yes, kalau kayak gini, people take it for granted. Mereka party apa nggak mikirin gitu bahwa sebenarnya kadang-kadang suka nggak menghormati orang yang berusia lebih lebih banyak dari mereka, karena untuk menjadi berusia banyak itu pertama rezeki. Nggak semua orang diberi rezeki untuk usia yang panjang umur. Kedua, untuk mencapai usia segitu dengan prestasi dan tetap ada dan tetap terhormat, itu susah sekali gitu, dan menanggapin orang-orang. So apresiasi saya ke Wimar Witular gitu. That's not easy. Tapi Hafez pasti juga berbahagia sampai saat ini pun, entah di mana, bahwa dia menemukan istri yang begitu loyal sampai saat sekarang. Sebab sekarang hidup Anda tuh masih berputar di antara, atau bukan masih, berputar terus di seputar dua orang itu, Kiat, putri Anda, dan Hafez, ayahnya gitu. Isn't that painful? Apa itu bukan satu beban? Enggak, mungkin orang lain gitu, tapi untuk saya justru membahagiakan ya. Hidup saya jadi lebih simpel. So Hafez, Syahsa, Kiat, Wimar Witular, dan orang-orang yang peduli dengan saya. Syahsa itu putri pertamanya. Iya, jadi life is simple gitu. Jadi so I don't really in a way care orang mau ngomong, wah nulis buku, wah gini gitu. Asal kita berbuat baik, kita doing well gitu, ya udah. Hell ya, gitu kan. Yeah. Dan you need life to be simple, karena
pekerjaannya juga kompleks ya. Iya. Menjadi editor dengan deadline, dengan jatah, dengan pressure, Cosmopolitan, majalah besar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Tapi harus keluarkan creative juices untuk menulis novel dari mulai ringan sampai yang berat. So your life is complicated enough gitu ya. Ya, tapi make it simple karena dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Saya juga ingat nggak bakalan lupa tahun 2006 ketika saya dipromosikan untuk menjadi pemimpin redaksi majalah Cosmopolitan, nggak punya rasa percaya diri sama sekali. Tapi Wimar Witolar lah yang memberikan kepercayaan diri itu bahwa you can do this gitu, you're a New Yorker girl gitu kan. Jadi kalau nggak ada WW gitu, Vira tidak akan pernah berpikir bahwa saya bisa menjadi pemimpin redaksi majalah franchise terbesar di dunia gitu. Jadi kadang-kadang kalaupun ke New York tiap tahun juga kadang-kadang bingung gitu, kadang-kadang ngelihat ini kan pemandangan Manhattan banget gitu ya. Sudah berapa kali ke New York? 7 kali. Oh my God. Okay. Kita break dulu ya. Vira Basuki membahas buku Vira dan Hafez, tapi saya banyak disebut-sebut, bolehlah. Break dulu.